pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait mulai dari video tutorial aplikasi untuk membantu proses audit minimum mencuci tangan, yaitu MSU Hand Hygiene. Nah, kebetulan aplikasi kami ini mengacu ke WHO dan pastinya ini buatan dalam negeri AKD. Untuk mempersingkat waktu, saya ada video tutorial untuk penggunaan aplikasi MSU Hand Hygiene ini. Nah, untuk di awal saya harus langsung tampilkan saja. Aplikasi MSU Hand Hygiene merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dalam proses audit minimum kebersihan tangan yang seringkali dilakukan oleh pihak PPI secara manual. Penyajian data yang lebih cepat dan auditor yang bisa ditentukan oleh administrator atau PPI dalam membantu proses audit yang lebih cepat. Dengan tampilan menu audit yang simpel, sehingga memudahkan user dalam menggunakan aplikasi MSU Hand Hygiene. Adapun 5 menit untuk sebelum kontak pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik sudah terkena cairan tubuh pasien, sudah kontak dengan pasien, sudah kontak dengan disertai grafik batang yang memberikan data terhadap grafik presentasi kepatuhan kebersihan tangan di rumah sakit. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi MSU Hand Hygiene di smartphone Anda. Pilih lokasi ruangan atau petugas yang petugas. Katanya nggak ada suaranya. Kontak, airborne, droplet. Kemudian ini pencegahan menggunakan sarung tangan, masker, ya, atau perawat, data auditor. Data tersebut dalam waktu yang bersamaan. Tapi ini perkembangannya gimana? Jadi seperti kita tutorialnya. Sekarang kita akan beralih ke slide. Nah, di sini saya ada materi terkait aplikasi MSU Hand Hygiene. Lalu, ya, halo Pak.
Oke, yang pertama di sini bisa dilihat ini ada rekan sidu kami dari PT Nurasakti. Nah, aplikasi MS Hand Hygiene ini adalah salah satu fitur tambahan. Jadi untuk produk MS Healthcare kami kan di dalamnya itu ada cairan disinfektan, sabun antiseptik. Nah, untuk sabun cuci tangan dan hand scrub atau hand sanitizer kami ini sudah dilengkapi dengan aplikasi MS Hand Hygiene. Dan kita masuk ke slide yang pertama. Nah, kita di sini ada fitur lagi. Apa itu hand hygiene? Definisi itu adalah suatu prosedur tindakan membersihkan Slide-nya belum tangan. muncul, Pak Rio. Pak Rio, Pak Rio, slide-nya belum muncul. Suara putus-putus sinyal, Pak. Oke, sebentar. Keluar dulu aja, Pak Rio. Ya. Buka slide-nya dulu aja, Pak Rio. Ya, sudah muncul, tinggal slide Betul. semua. Oke, apa itu hand hygiene? Sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Definisi hand hygiene itu sendiri adalah suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir, yaitu dengan sabun antiseptik atau hand wash. Jika tangan terlihat kotor, lamanya itu 40 sampai 60 detik. Atau hand scrub berbasis alkohol dengan chlorhexidin. Jika tangan tidak terlihat kotor, lamanya 20 sampai 30 detik. Nah, pada umumnya terdapat dua jenis kuman di tangan kita, yaitu Resident Flora dan Transient kuman. Resident Flora merupakan flora normal, 10 sampai 20% berada di selah kulit dan sulit untuk dihilangkan. Hidupnya terbesar itu di kuku dan di garis tangan. Lalu bisa menyebabkan infeksi bila masuk ke dalam tubuh melalui tindakan invasif. Ya, Bapak Ibu pasti jauh lebih paham. Bila mana kalau kita ingin makan itu nggak pakai garpu sendok, tapi makanannya harus kita ambil, kita masuk ke dalam mulut. Nah, tindakan invasif itu terjadi pada saat momen tersebut. Kemudian untuk transient kuman, merupakan kuman yang berasal dari lingkungan dan tahan hidup selama 24 jam, hidup di sekitar kuku dan merupakan penyebab terjadinya HAIS atau resiko infeksi yang terjadi di fasilitas kesehatan. Akan tetapi kuman ini bisa dihilangkan dengan mencuci tangan secara benar, yaitu dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, adapun di sini 6 langkah tersebut kita refresh lagi sekali lagi. Langkah yang pertama itu gosokkan sabun atau hand scrub ke telapak tangan. Kemudian langkah yang kedua ke punggung tangan lakukan sebaliknya. Langkah yang ketiga itu gosokkan dengan jari saling berkaitan. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah letakkan punggung jari seperti ini, saling mengunci. Kemudian gosokkan punggung tangan. Lalu langkah yang kelima adalah jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri seperti ini. Dan langkah yang keenam adalah jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan kiri. Kita lakukan sebaliknya. Lalu di sini ada pengertian aplikasi yang itu hand hygiene.
yaitu aplikasi yang memberikan kemudahan dalam proses audit 5 momen kebersihan tangan atau 5 moment hand hygiene yang seringkali dilakukan oleh pihak PPI secara manual. Penyajian data yang lebih cepat dan auditor yang bisa ditentukan oleh administrator atau PPI dalam membantu proses audit yang lebih cepat. Nah, kalau misalkan secara manual itu kan pakai paper, juga pulpen yang dicatat berapa lembar yang terbuang, tetapi kalau pakai aplikasi dari MSU Hanejin ini tinggal klik-klik aja Bapak Ibu. Dan data tersebut nantinya bisa diekspor pada menu administrator untuk membantu akreditasi dan kepentingan rumah sakit. Nah, di sini juga ada 5 momen, ada 5 ya. Momen pertama itu sebelum kontak dengan pasien. Kita kasih gambaran, mungkin kita audit si perawat. Posisi momen 1 ini adalah ketika dia baru ingin masuk ke ruangan pasien atau sudah di ruangan pasien tapi belum melakukan kontak dengan pasien. Lalu ada momen kedua sebelum melakukan tindakan septik. Nah, di sini dia sebelum melakukan tindakan tersebut cuci tangan dulu atau tidak, menangani pasien, entah suntik, entah pasang perban dan lain-lain. Entah darah, entah nanah atau droplet atau muntah setelah terkena cairan tubuh pasien, apakah itu tangan lagi kita lihat di sana. Masuk ke momen keempat, sudah kontak dengan pasien, beres menangani pasien, si perawat ini cuci tangan lagi atau tidak kita audit di sana. Dan momen yang terakhir, momen kelima itu sudah kontak dengan lingkungan pasien. Setelah beres menangani pasien, keluar dari ruangan pasien, apakah di situ dia cuci tangan lagi atau tidak, kita audit. Nah, inilah beberapa tampilan dari aplikasi MSU. Di tengah ini bisa dilihat Bapak Ibu adalah posisi nanti kita ketika akan login. Kita masukkan username dan password. Sebelah kiri ini ada tampilan menu utama, disertai dengan salah satu fitur bagan untuk menentukan nilai presentasi. Nah, inilah tampilan menu utama yang menarik dengan penyajian data yang lengkap dengan menampilkan menu utama, target, dan statistik perkembangan audit. Jadi di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu, ada nama si auditor, contoh Hani, lalu ada lokasi rumah sakit. Nah, yang bulat itu bisa diganti dengan logo rumah sakit nantinya. Kemudian di sini ada target input pengawasan. Nah, di sini si auditor dikasih target sampai 30 oleh si institusi manager yang memberikan target kepada si auditor lewat administrator atau si PPI. Nah, setiap melakukan audit, kesempatan dari 30 ini dia akan berkurang. Contoh, si Hani ini mengaudit perawat sampai 5 momen. Berarti kesempatan itu berkurang dari 30 tersisa 25. Itu. Lalu ada beberapa fitur di sini, ada instruksi, audit, bagan, laporan, latihan, serta FAQ. Juga di bawahnya ada statistik pengawasan per bulannya. Nah, inilah tampilan menu audit kami, Bapak Ibu. Ya, tampilan menu audit yang simpel sehingga memudahkan user dalam menggunakan aplikasi MSU Hand Hygiene dengan menyajikan isian 5 momen disertai dengan aksi, hingga resiko dan pencegahan dalam kepatuhan penggunaan APD. Jadi yang pertama itu, ketika kita ingin audit, kita klik audit, kita pilih ruang mana yang akan kita audit. Si HCW ini. Kemudian kita pilih tipe HCW-nya, perawat, dokter, CSSD, teknisi. Nah, itu balik lagi ke lapangan. Kemudian kita isi nama si orang yang kita audit ini, siapa namanya. Lalu bisa diisi juga keterangannya, peristiwa apa nanti yang terjadi, bisa disebutkan di situ. Ada momen 1 sampai 5 di sini. Ini bisa diklik Bapak Ibu, angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketika kita ingin audit momen 1 nantinya, kita klik momen 1, panah 1 ini, ada aksi apa yang dilakukan oleh si audit ini, si petugas kesehatan ini. Rap, kalau dia pilih rap berarti pakai hand sanitizer ya, digosok atau wash, pakai hand wash. Juga ada pilihan di bawahnya nih, sarung tangan dan terlewat. Bedanya apa? Kalau sarung tangan ini
terkadang si audit ini dia cuci tangan, dia memang cuci tangan, tapi sarung tangannya itu suka nggak dilepaskan. Nah itu jatuhnya kita posisikan, kita kasih nilai itu dia sama saja terlewat. Kalau dia yang terlewat, keterangan terlewat saja, dia memang toh tidak benar-benar tidak cuci tangan atau tidak buat pakai hand sanitizer seperti itu. Jadi untuk nilainya adalah gagal. Pilihan sarung tangan dan terlewat ini dia gagal. Tetapi kalau aksinya rap atau was dipilih salah satu, itu pas atau berhasil. Kemudian jika diklik untuk kepatuhan APD, muncullah tampilan di bawah ini dengan beberapa resiko, mulai dari kontak, airborne, serta droplet. Tinggal dipilih klik salah satu aja. Kemudian untuk pencegahannya ini ada sarung tangan, gaun, masker, pelindung wajah, topi perawat, sepatu pengaman, serta ada pilihan untuk masker di bawahnya lagi. Nah ini sesuai nanti teknis lapangan, APD apa saja yang dipakai si audisi, Bapak Ibu tinggal klik-klik aja, seperti itu. Nah ini tampilan menu grafik untuk kepatuhan kebersihan tangan atau bagan. Kita bisa setting per periode, per tanggal, kemudian per KCW kita bisa setting juga, mau kita cek ya presentasinya dari dokter kah, dari perawat kah, bisa seperti itu. Bisa dilihat di sini ada grafik batang ya yang berwarna hijau serta dengan nilai. Lalu di sini ada menu laporan juga kita bisa atur seperti di perbagan tadi. Untuk periode tanggal bisa kita atur dengan keterangan. Tampilan menu laporan aplikasi hand hygiene memberikan data hasil audit dengan filter tanggal yang memudahkan user dalam pencarian data berdasarkan tanggal yang diinginkan dan dengan data hasil laporan yang informatif. Jadi bisa dicek di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin cross check seminggu 2 minggu yang lalu saya waktu itu audit di mana saja, siapa yang saya audit, apa saja aksi dan kepatuhan APD ini bisa dicek di menu laporan. Nah, kita masuk ke menu administrator. Jadi nanti jika pakai saluran servis kami tidak hanya kita berikan akses untuk aplikasi ML Hygiene, juga kita berikan tampilan menu administrator. Jadi keterangannya seperti ini Bapak Ibu, user akan mendapatkan hak berupa username dan password untuk bisa masuk ke menu administrator di web hygiene.smartmsutech.com agar bisa mengelola data rumah sakit, ruangan, auditor, KCW, serta laporan. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa mengakses ke menu administrator ini adalah si institution manager ini. Yang ada angka 16 ya Bapak Ibu. Institution manager ini ya bisa dibilang selaku PPI, manajer yang ada di rumah sakit kah atau direktur. Seperti itu. Kemudian yang di tengah ini ada keterangan auditor, ada 2. Nah, kalau si auditor ini dia hanya bisa pakai aplikasi, tapi tidak sampai mengakses ke menu administrator. Juga di sini ada lokasi dengan keterangan 10, yaitu ruangan. Ada berapa ruangan yang ada di rumah sakit, inilah totalnya. Nah, jadi yang harus kita setting di sini adalah menu setup ya, untuk menambahkan identitas, alamat, nomor handphone, serta logo rumah sakit. Ini harus diisi nantinya Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke manage user. Manage user itu adalah untuk mengelola data auditor, seperti menambahkan serta dapat menonaktifkan akun auditor dan mampu memberi target secara individu. Nah, si auditor akan bisa login pakai aplikasi MSU Hand Hygiene ketika Bapak Ibu buatkan akun untuk mereka. Yang pertama tuh di sini bisa diklik nanti user group ini pilihannya ada institution manager atau auditor. Kalau Bapak Ibu pilih institution manager, berarti si auditor ini bisa mengakses ke menu administrator juga. Tetapi kalau Bapak Ibu pilihkan auditor, dia hanya bisa sampai di aplikasi saja. Kemudian diberikan namanya siapa, gitu ya. Lalu ada target opportunities, kesempatan si auditor untuk mengaudit berapa banyak. Kalau tadi kan ada 30, nah, bisa taruhlah 30. Kemudian ada complete target, jadi di sini ada masa berlaku. Kalau misalkan Ibu kasih berikan kesempatan untuk mengaudit 30,
dengan durasi waktu itu 1 bulan. Lewat 1 bulan, si auditor ini sudah tidak bisa pakai aplikasi lagi, kecuali dengan sampai target yang lebih lama. Untuk dia bisa masuk ke aplikasi tersebut, Ibu dan Bapak juga harus buatkan username dan password. Jadi ini Bapak Ibu yang atur sebenarnya, yang bisa masuk ke menu Institution Manager. Setelah itu Bapak Ibu klik status, lalu klik aktif, maka si auditor ini sudah bisa menggunakan aplikasi. Dia tinggal masukin username dan password, sudah bisa mengaudit. Sesimpel itu. Kemudian kita lanjut, kalau ini di manage user, kita klik tambah, muncul tampilan seperti ini. Ketika kita klik generate target, apa itu tampilan menu generate target? Adalah salah satu kelebihan dari aplikasi MSU Engine yang bisa memberikan target secara massal tanpa harus satu persatu berdasarkan user group. Nah, kalau tadi kan saya daftarkan akun seseorang satu-satu Bapak Ibu. Sekarang nggak usah. Kita bisa pasang target itu lebih dari satu orang, tergantung yang sudah kita buatkan akun berapa banyak. Di sini tinggal kita taruh saja target opportunities. Contoh, kalau misalkan tadi targetnya 30, ternyata saya pengen purata nih, yang pegang aplikasi 70 orang. Saya pasang target 50 orang, 50 kesempatan untuk mereka mengaudit. Saya klik di sini user grupnya, Institution Manager dan Auditor semuanya. Jadi kesempatan untuk mengaudit sama 50 masing-masing. Saya buatkan berlakunya di kesempatan tersebut dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal diisi di sini Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Jadi serentak itu semuanya satu rumah sakit si auditor sama-sama 50 punya kesempatan untuk mengaudit. Lalu di sini ada manage HCW untuk menambah atau menghapus petugas kesehatan yang diaudit. Nah, di sini ada beberapa HCW untuk diaudit. Nah, kalau misalkan nanti kita ingin audit, contoh si CSS ini belum ada, nah Bapak Ibu tinggal klik tambah aja, tinggal diketik dan di divisi mana, kemudian klik simpan. Kalau misalkan si ada nomor 2 ini teknisi itu udah nggak kita audit lagi sampai beberapa waktu ke depan, nggak digunakan lagi, tinggal hapus aja yang gambar sampah yang merah ini. Itu nanti secara otomatis di aplikasi MSU Engine sudah terupdate sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Jadi inilah manage HCW untuk menambah atau menghapus petugas kesehatan yang akan kita audit dari masing-masing divisi. Setelah kita atur untuk manage HCW, kita masuk ke location. Nah, inilah menu untuk menambah lokasi ruangan di rumah sakit. Kalau misalkan nanti ada beberapa ruangan yang memang belum Bapak Ibu buatkan, nah, di sini bisa tinggal Bapak Ibu klik tambah aja. Ada ruangan yang belum terinput gitu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sana. Atau ada ruangan yang tadinya ruang ICU sudah lama ya, ternyata ruangan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Menghapusnya tinggal klik yang gambar sampah merah ya, seperti itu. Nah, inilah menu laporan yang sangat informatif, memudahkan user dalam memfilter data sesuai data yang dibutuhkan dan bisa langsung diekspor dalam bentuk file Excel. Ya, jadi nanti kumpulan semua orang yang mengaudit pakai aplikasi MSU Engine secara dalam waktu yang bersamaan, data tersebut akan tersimpan di menu laporan pada menu administrator ini Bapak Ibu. Jadi terkumpul di sini, jika Bapak Ibu klik ekspor, nanti akan berupa file Excel. Nah, di dalamnya itu ada 2 sheet. Yang pertama itu khusus untuk 5 momen, dan sheet yang kedua untuk kepatuhan APD. Nah, data inilah yang nantinya memang dibutuhkan ya untuk akreditasi atau kepentingan rumah sakit untuk dikelola lagi berikutnya. Seperti itu. Nah, ini adalah produk kami dari sabun aseptik, mulai dari hand sanitizer dan hand wash. Nah, untuk hand sanitizer kita ini, alhamdulillah di tahun ini kita punya beberapa varian Bapak Ibu. Kalau sebelumnya itu yang ini nih, yang di pinggir ini, kita punya yang ini sebelumnya.
dengan kandungan alkohol sebesar 72% dan plus clorsidin sebesar 2%. Ini biasanya diletakkan di ruangan kritikal karena angka kandungannya tinggi. Nah, yang di pinggir ini, nah ini dia kandungannya lebih rendah Bapak Ibu. Dengan alkohol itu 71% plus clorsidin 0,5%. Dan yang di tengah ini hanya pure alkohol saja sebesar 71%. Nah, untuk sabun cuci tangan atau hand wash, tahun lalu kita hanya punya ini dengan kandungan clorsidin sebesar 4%. Alhamdulillah tahun ini kita punya varian yang 2%. Bisa diletakkan disesuaikan di tata letak rumah sakit. Kalau non kritikal ya bisa di pintu keluar sakit atau di resepsionis seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Terima kasih. Mangga Bu Neng Sri Nur Hasanah, ada pertanyaan? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RSUD Lewiliang melihat aplikasi ini, mohon maaf, memang agak-agak mirip dengan produk sebelah ya, karena kami RSUD sebelumnya pernah dapat aplikasi ini gitu ya. Memang sangat membantu, sejujurnya sangat-sangat terbantu gitu. Tapi kelemahannya itu adalah jadi itu kalau misalnya nih sudah berapa hari kita tidak masuk ke aplikasi ini, itu harus selalu login kembali. Jadi harus memasukkan kembali username dan passwordnya, dan itu agak menyulitkan untuk auditor gitu. Kemarin hambatannya seperti itu. Apakah ini juga sama seperti produk sebelah begitu? Jadi harus login berkali-kali gitu. Pertama itu, yang keduanya untuk mendapatkan aplikasi ini, apakah juga harus ada pembelian produk atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bu Neng Sri. Mangga Pak Rio, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Neng Sri Nur Hasanah. Yang pertama, apakah harus login berkali-kali pada saat mau masuk aplikasi? Dan yang kedua, apakah untuk mendapatkan aplikasi ini harus membeli produk? Mangga Pak Rio. Ya, siap. Izin saya sampaikan, terima kasih Ibu. Untuk login, ya tadi itu setiap kita ingin pakai aplikasi, apakah harus isi ulang username atau password? Nah itu cukup sekali aja Ibu, nggak mesti berkali-kali. Nah terkait untuk aplikasi ini, ya betul. Jadi sebenarnya aplikasi NFU dan Hand Hygiene dan menu administrator ini sifatnya seperti token Bapak Ibu. Nah, nanti tergantung kebutuhan di rumah sakit itu, contoh per bulannya itu berapa botol, itu yang 500 ml, hand sanitizer dan hand wash. Nanti bisa kita sesuaikan. Tadi kan di menu administrator itu, ketika kita klik setup ya, itu kan ada expired si yang. Nah, itu jadi di atasnya menu administrator ada web page lagi yang diatur oleh tim IT kami di kantor. Jadi seperti RSUD yang tadi yang sudah pakai aplikasi dan administrator kita, dia pun diberikan token ya atau masa berlaku seperti itu sih Bapak Ibu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya kita buka aplikasi ini setiap hari sih nggak akan perlu login berulang-ulang ya Mas ya. Nah pengalaman yang sebelumnya itu jika memang misalnya nih kita udah 2 hari atau 3 hari tidak buka aplikasi itu selalu harus login gitu. Yang ini juga seperti itu atau tidak gitu? Itu sih sebenarnya. Siap Ibu. Kalau yang punya kami ini tidak Ibu. Jadi dia cukup sekali masukkan username dan password. Selang berapa waktu, berapa hari, Ibu ingin pakai lagi ya, ingin login lagi, itu nggak perlu kita secara ulang lagi. Jadi dia untuk otomatis langsung masuk ke menu utama dan bisa digunakan aplikasinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Kak Aditya, kayaknya waktunya sudah
ini ya untuk sudah waktunya WS kita. Oh, boleh, mangga, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, tadi sudah di-share nomor telepon di room chat, bisa nanti langsung chatting langsung ke nomor telepon yang tertera ya Bapak Ibu. Oke, untuk Bu Nengsri mungkin nanti bisa dikirimkan nomor teleponnya ke nomor saya, ada reward untuk pulsa ya Bu. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Kak Aditya. Terima Pak kasih. Rio. Terima kasih. Mangga Kalau- dilanjutkan, dikembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau bagi rekan-rekan yang masih penasaran, keep in touch dengan Kak Aditya. Silakan catat nomor WA-nya. Kalau lupa bisa tanya ke panitia ya Kak Aditya ya. Boleh, iya, nomor saya dari panitia. Betul, Bu. Oke, terima kasih. Kita akan maju ke workshop audit hand hygiene karena waktu juga yang harus terputus dengan timnya Pak Rio dan Kak Aditya dari Mutiara Sakti. Nah, untuk selanjutnya silakan Kang Iqbal untuk pembagian break room. Baik, terima kasih Kak Rajar. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, masih semangat ya. Nah, di sesi terakhir ini kita akan melakukan workshop bagaimana audit hand hygiene dengan aplikasi berbasis Android. Ada sedikit revisi, sejatinya kita akan dibagi dalam 4 kelompok, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bagi hanya 2 kelompok saja. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang bernomor urut 1 sampai 250, mangga silakan bergabung di join room 1 dan 251 sampai 450 ke sana, boleh join ke room yang nomor 2. Mbak, mending di itu aja sama Eci langsung dibagi aja. Ya, nggak ada nomornya gimana Pak? Belum dikasih nomor kami. Mangga masuk ke mana aja. Pilih saja, nggak apa-apa. Bebas. Hebat. Silakan mangga, kami akan bantu, tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa masuk sendiri. Ya. Terima kasih. Belum lihat, nggak bisa ya? Break. Nggak ada. Kalau masih kecil, itu udah terlalu guys. Ibu saya kecil, ini apa ya, Bu? Yang udah ganti sama kecil. Udah lah, bisa cakap kayak gitu. Ayo, dan di kopi ya Bu. RT2 baru buang ya. Karut. Yuk. Ya. Langsung dibagi aja biar langsung. Waalaikumsalam. Langsung didorong maksudnya, Kang Iqbal. Terus waktunya nih ada yang kepencet close kayaknya. Kita nunggu 20 detik lagi. Terpijit. Rekan-rekan yang belum masuk join, boleh loh langsung klik aja. Mau room 1 atau room 2. Kak Setiawati silakan, kalaupun salah room nggak masalah. Tidak ada room breakout-nya, Pak. Maaf, tidak ada room breakout-nya Pak, punten. Nggak ada. Kalau di saya muncul ya. Sebentar. Kang Iqbal. Tadi sempat ada Kak Ila. Menghilang ya. Roomnya lagi direnovasi, lagi dibikin ikra ya Kak. Tahu aja. Transaction sebentar ya. Diklik yang more tiga itu bisa? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Belum muncul, Bu. Sekarang sudah kelihatan roomnya belum? Caption speaking. Ada, belum. Pak. Tidak ada. Pak. Udah hilang lagi, Pak. Sudah ada. Hilang lagi. Sekarang kelihatan. Tidak ada, Pak.
hilang timbul ya Pak ya. Iya. Tadi ada terus hilang lagi, Pak.